Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai set pada Python. Perkenalkan, nama saya Nania Sadini dengan NIM 221011401764 dari kelas 03 TPLP 030. Baiklah, langsung saja di sini kita ada pengertian. Set dalam Python merupakan koleksi elemen yang bersifat unik, tidak berurutan, tidak dapat diubah, dan tidak terindeks. Sama seperti tipe data lainnya, set juga digunakan untuk menyimpan banyak item dalam satu variabel. Langsung saja kita masuk ke contoh pemrogramannya. Nah, yang pertama ada membuat set pada Python. Untuk membuat set, itu bisa dengan menempatkan item yang dipisahkan dengan koma di dalam tanda kurung kurawal. Kita juga bisa membuat set dengan menggunakan fungsi set. Baiklah, langsung saja kita lihat codingannya. Ini adalah contoh membuat set pada Python. Sini kita mempunyai variabel nama sama dengan item Nadia, Astrid, dan Putri. Nah, lalu kita lanjutkan dengan print dalam kurung nama, maka akan keluar itu Nadia, Astrid, Putri. Kita juga bisa menggunakan fungsi set, yaitu nama sama dengan set dalam kurung Nadia, Astrid, Putri. Print dalam kurung nama. Itu keluarnya akan sama aja. Bedanya dia menggunakan set. Selanjutnya itu ada tidak mengizinkan duplikat. Di dalam set itu tidak boleh memiliki dua item dengan nilai yang sama. Jika terdapat dua item dengan nilai yang sama, maka nilai duplikatnya itu akan diabaikan atau tidak ditampilkan. Nah, ini adalah contohnya. Di sini kita punya variabel nama yang terdiri dari item Nadia, Astrid, Putri. Nah, ada nilai duplikatnya di sini Nadia. Kita ada nilai duplikat Nadia. Nah, lalu kita print dalam kurung nama. Maka di saat kita run, dia yang akan keluar itu cuma Astrid, Nadia, Putri. Nah, Nadia itu cuma satu kali. Karena jika ada nilai duplikat, seperti yang sudah dijelaskan, itu akan diabaikan. Jadi, cuma satu doang yang akan ditampilkan nilainya. Nah, terus di dalam set itu, true dan false itu nilainya sama dengan 1 dan 0. Jadi true itu sama dengan 1, false itu sama dengan 0. Jadi, semisal nih, kita punya variabel nama sama dengan Nadia, 2, true, 1, false, 0. Misalnya gitu. Kita print dalam kurung nama, maka saat di run, itu yang akan keluar adalah false, true, 2, dan Nadia. Jadi 1 dan 0 itu tidak muncul atau tidak keluar karena nilainya sama dengan true dan false. Lanjut, yang ketiga itu ada menghitung banyak item. Untuk mengetahui berapa banyak sih item yang ada di dalam set ini, itu kita bisa menggunakan fungsi len. Nah, contohnya itu, misalnya di sini kita mempunyai variabel nama sama dengan item Nadia, Astrid, Putri, Salma. Print dalam kurung fungsi len dalam kurung nama, maka saat di run itu keluarannya ada 4. Karena di sini kita mempunyai 4 item, yaitu ada Nadia, Astrid, Putri, dan Salma. Nah, contoh lainnya, itu misalnya di sini kita membuat variabel campuran. Misalnya nama sama dengan Nadia, 1, Astrid, 4, Putri, Salma. Nah, nanti saat kita print dengan fungsi len, maka keluarannya itu ada 6. Karena kita mempunyai 6 item, yaitu ada Nadia, 1, Astrid, 4, Putri, dan Salma. Jadi ada 6 item. Oke. Yang keempat, ini ada mengakses item set.
Nah, di dalam set itu, kita tidak dapat mengakses item dengan mengacu pada indeksnya. Nah, tapi kita bisa mengulang item kumpulan menggunakan for perulangan atau menanyakan apakah ada nilai tertentu di dalam kumpulan set itu. Itu bisa dengan menggunakan kata kunci in. Ya. Nah, ini ada contohnya, yaitu nama sama dengan Nadia, Astrid, Putri, dan Salma. Lalu dilanjutkan dengan for X in nama. Lalu print X, maka akan keluar Nadia, Putri, Salma, dan Astrid. Oke. Nah, atau kita bisa memeriksa. Misalnya kita mau periksa nih, apakah item ini tuh ada di dalam variabel set ini, di dalam kumpulan set ini. Misalnya kita mau memeriksa Astrid. Apakah Astrid ini ada di dalam kumpulan set ini? Itu kita bisa dengan menggunakan print dalam kurung Astrid in nama. Maka saat di run itu jawabannya akan true pada keluaran. Berarti Astrid itu ada di dalam kumpulan set itu. Oke. Selanjutnya, yang kelima itu ada menambahkan item. Di dalam set, jika set itu telah dibuat, kita tidak dapat mengubah itemnya, tapi kita dapat menambahkan item ke dalam set. Nah, untuk menambahkannya itu, kita bisa menggunakan metode add. Nah, ini contohnya itu ada variabel nama dengan item Nadia, Astrid, Putri, Salma. Lalu kita lanjutkan dengan nama, titik, add, dalam kurung. Nah, kita mau menambahkan item apa nih ke dalam set tadi. Misalnya di sini saya ingin menambahkan angka 5 ke dalam set tadi. Lalu print dalam kurung nama. Maka saat di run itu akan muncul 5 Nadia, Salma, Astrid, Putri. Berarti kita telah berhasil menambahkan item ke dalam set. Nah, kita juga dapat menambahkan item dari kumpulan satu ke kumpulan yang satunya lagi, atau dari kumpulan lain gitu kan, ke kumpulan yang saat ini. Jadi dari dua kumpulan itu kita satuin. Itu kita bisa menggunakan fungsi update. Nah, di sini kita punya variabel nama dan variabel angka. Nah, bisa dilihat sendiri itu ada itemnya. Lalu kita lanjutkan dengan nama titik update dalam kurung angka karena kita ingin menambahkan kumpulan angka ini ke dalam kumpulan nama ya. Lalu kita print dalam kurung nama. Maka saat di run itu akan muncul nih ada 3, 5, Putri, Salma, 8, Nadia, 7, Astrid. Jadi kumpulan angka tadi sudah ditambahkan ke dalam kumpulan nama. Yang keenam itu ada menghapus item. Jika kita ingin menghapus item di dalam kumpulan set, itu kita bisa menggunakan metode remove atau discard. Nah, kita juga bisa menggunakan metode pop untuk menghapus item. Tetapi metode ini itu akan menghapus itemnya tuh secara acak. Nah, kalau remove dan discard tadi kita bisa menentukan nih item mana yang kita mau hapus gitu kan. Tapi kalau misalnya di pop, itu kita akan menghapusnya tuh secara acak gitu. Sehingga kita tidak dapat memastikan nih nilai mana yang bakal terhapus. Oke. Nah, kita juga bisa menggunakan metode clear. Tapi kalau metode clear ini itu untuk mengosongkan kumpulan set, jadi menghapus keseluruhan gitu. Ya. Atau kita juga bisa menggunakan kata kunci del untuk menghapus kumpulan set itu secara sepenuhnya, sama kayak clear tadi ya. Nah, ini contohnya ya. Itu ada kumpulan nama, lalu kita lanjutkan dengan nama,
titik remove dalam kurung. Nah, kita ingin menghapus item putri di dalam kumpulan set tadi. Kita akan menghapus putri, lalu print dalam kurung nama, maka saat di run itu akan muncul Nadia, Astrid, Salma. Nah, putri itu udah dihapus. Ya. Nah, ini bisa juga dengan menggunakan discard. Nah, nama titik discard dalam kurung putri, print dalam kurung nama. Maka yang keluar sama ya. Karena putri telah dihapus dari kumpulan set. Ini contoh penggunaan pop. Nah, misalnya tadi kita kumpulan nama, lalu kita X sama dengan nama titik pop dalam buka kurung, print dalam kurung X, print nama. Maka saat di run itu akan keluar Salma, lalu dalam kurung Nadia, Putri, dan Astrid. Nah, kenapa tadi ada Salma? Karena Salma ini telah dipisahkan dari kumpulan set, telah dikeluarkan dari kumpulan set tadi. Terus, lanjut, bisa dengan menggunakan metode clear, yang berarti kita menghapus kumpulan item tadi secara keseluruhan ya. Nah, di sini ada nama, titik clear, lalu print nama, maka yang keluar saat di run itu adalah set. Nah, setelah kita hapus semua kumpulan setnya tadi. Nah, bisa juga dengan menggunakan kata kunci del yang menghapus kumpulan set dengan sepenuhnya. Itu del nama, print nama, maka akan keluar nih seperti yang terlihat di keluaran print nama doang ya, karena emang del itu udah menghapus kumpulan set tadi. 7 itu ada menggabungkan dua set. Jika kita ingin menggabungkan dua kumpulan set atau dua set atau lebih, itu kita bisa menggunakan fungsi atau metode union atau metode update. Nah, seperti contoh yang sudah tadi, kita bisa menambahkan item, gitu kan. Nah, kalau ini tuh kita menggabungkan dua set. Ini contohnya, itu ada kumpulan set 1 dan set 2. Set 1 itu berupa nama dan set 2 itu berupa angka. Dilanjutkan dengan set 3 sama dengan set 1 titik union dalam kurung set 2. Jadi kita ingin menambahkan kumpulan set 2 ini ke dalam set 1. Jadi menggabungkan ya. Nah, print dalam kurung set 3. Saat di run maka akan muncul Nadia 1, Salma 4, 7, Astrid, Putri. Jadi set 2 tadi telah ditambahkan ke dalam set 1. Jadi telah digabungkan ya. Nah, bisa juga dengan menggunakan metode update. Sama, yaitu set 1, titik update, dalam kurung set 2, print set 1. Maka akan keluar sama ya. Di kedua metode itu, union dan update, itu dia akan mengecualikan item duplikat apapun. Jadi kalau misalnya ada nilai duplikat di dalam setnya itu akan diabaikan. Dia akan muncul gitu. Dia akan mengecualikan item tersebut. Dia akan diikutin ya. Di yang sebelumnya, di union dan update, itu mereka mengecualikan item duplikat. Nah, kita juga bisa hanya menampilkan item duplikatnya. Itu kita juga bisa menampilkannya. Jadi, semisalnya kayak tadi nih, ada set 1 dan set 2 dengan item yang berbeda. Berlanjutkan dengan set 1 titik intersection underscore update dalam kurung set 2. Jadi, intersection update ini hanya akan menampilkan item duplikat. Jadi misalnya di set 1 ini
ada item Nadia kan, dan di set 2 itu juga ada item Nadia. Maka nanti intersection update ini hanya akan menampilkan pada keluaran itu item Nadia tadi. Jadi item yang lainnya tidak akan ditampilkan. Nah, ini sadiran di handphone Nadia doang. Lanjut, itu bisa juga menggunakan intersection aja. Nah, kalau untuk intersection ini, itu dia akan mengembalikan kumpulan baru yang hanya berisi item yang ada di kedua set. Ya, sama seperti sebelumnya, hanya menampilkan item duplikatnya gitu. Nah, ini ya. Nah, kalau di sebelumnya kita hanya menampilkan item duplikatnya, di sini kita juga bisa menampilkan semua item kecuali item duplikat. Nah, jadi uh, item duplikatnya itu tuh tidak akan ditampilkan gitu. Jadi misalnya di set 1 ini ada Nadia dan di set 2 ada Nadia, maka nanti saat di-run, di keluarannya itu tidak akan ada item Nadia tadi. Itu kita bisa menggunakan metode symmetric difference update. Ya. Nah, nanti di saat kita set 1 titik symmetric underscore difference underscore update dalam kurung set 2, lalu print set 1, maka di keluarannya keluar semua item kecuali Nadia. Nadia ada di set 1 dan set 2 ya. Lalu kita juga bisa menggunakan symmetric underscore difference gitu. Kalau yang sebelumnya kan symmetric underscore difference underscore update. Nah, kalau ini symmetric underscore difference aja. Sama aja hasilnya nanti. Nah, baiklah, ini yang terakhir ada kesimpulan. Dengan memahami Python set dapat mempermudah pekerjaan kita, mulai dari menghilangkan duplikat dalam data, menyatukan dua kumpulan data atau lebih, sampai berbagai operasi lain yang kompleks. Semuanya bisa dilakukan dengan menggunakan set. Itulah materi yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan. Jika masih ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.